Siti. Oke, great. Oke, Bapak akan tayangkan tentang specificity ya. Ntar dulu, specificity. Oke. Oke, silakan. Ntar dulu sebelum Adinda. Yang sudah Adinda tulis tentang specificity apa? Specificity menurut saya, bentar Pak, bentar. Specificity, kebijaksanaan yang berkenan dengan tingkatan generik konsep genus, spesies, subspesies, atau lebih khusus lagi. Apa tadi? Specificity yaitu kebijaksanaan yang berkenan dengan tingkatan generik konsep, yaitu konsep genus, spesies, subspesies, atau lebih khusus lagi. Oke, Bapak akan tulis ya. Oke, tadi ada istilah apa? Genus, spesies, subspesies, atau lebih khusus lagi. Oke. Bagus, ini ada istilah Kemal. Gimana Mal? Apa yang sudah didapatkan Mal tentang specificity Mal? Menurut saya adalah kebijakan mengindeks khusus pada tingkat umum genus dan spesifik spesies semua dokumen tentang berbagai jenis sekolah dari TK, SD, SLTP, STA, SMU, sekolah kejuruan, dan sebagainya akan diwakili oleh konsep umum. Nomor kelas adalah nomor klasifikasi untuk subjek sekolah. Oke, thank you. Saya akan minta satu lagi. Alifa Putri. Halo Alifa. Ya, Bapak. Suaranya sampai nyaris tidak terdengar. Kalau saya dapatnya itu bahasa kebijakan pengindesan. Tunggu Bapak sebentar lagi ame. Oke, Andimat. Terus? Specificity sendiri itu bahasa pengindeksan yang menggunakan kosakata lebih spesifik. Dalam jurnal American Society itu dijelasinnya itu bahasa indeks, sistem, dan oleh kebijakan pengindeksan yang dijadikan standar oleh deskriptor. Oke. Di Marisa. Halo Marisa. Iya Pak. Suaranya kok nggak kedengeran Marisa? Suaranya. Wah. Menghilang. Ya Pak. Ya. Coba suaranya dikerasin lagi. Terus apa yang Marisa ketahui tentang
specificity di dalam kebijakan pengindakan? Aduh. Yang lain pada dengar apa enggak? Dengar, Pak. Coba ulangi lagi sekarang. Halo Marisa. Iya Pak, betul Pak. Ini speakernya emang Iya, speakernya ya. besar, agak kecil sih. Nah, ini udah besar nih. Silakan. Ada belum Pak? Sudah nih, dengar. Halo Marisa. Fathia sudah. Oh, Mutiara. Halo Mutiara. Iya, Pak. Coba jelaskan Mutiara. Kalau saya specificity itu tingkat ketepatan subjek untuk mengungkapkan isi pemikiran dokumen, di mana kekhususan ini menggambarkan seberapa dekat istilah indeks cocok dengan topik yang diwakili. Oke, terima kasih. Ramadhani, halo Ramadhani. Fathia. Ya, Pak. Coba sekali lagi Fathia, diulangi apa? Kalau saya, spesifisiti atau kekhususan dalam pengindeksan adalah ketepatan subjek dalam mengungkapkan isi pemikiran dokumen, menggambarkan seberapa dekat istilah indeks yang cocok dengan topik yang mereka wakili. Ya, Pak. Cynthia, bisa nggak memberikan contoh kegiatan pengindekan yang menganut kebijakan specificity? Contohnya apa? Contoh kebijakannya itu misalnya itu ada suatu sistem simpan dan temu kembali informasi yang berlaku kebijaksanaan pengindeksan dengan mengindeks pada tingkat konsep umum atau genus. Nah, maka semua dokumen itu dispesifikin lagi maka semua dokumen yang spesifik itu diwakili oleh konsep genus Pak yang umum gitu Pak contohnya menurut saya. Nah, sekarang Bapak akan
Oke. Oke, di layar sudah muncul? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke. Atletik, Anda pernah dengar atletik? Pernah, Pak. Oke. Cabang olahraga apa saja yang masuk ke dalam atletik? Coba atau Anda cari coba, search apa itu atletik. Lari, Pak. Lompat jauh, Pak. Cabang olahraga, Pak. Tolak peluru, Pak. Lompat jangkit. Lompat galak. Ini Bapak akan sebut ya, salah satunya saja. Oke. Jadi ini yang umum nih ya pengertiannya. Coba lihat semuanya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Atletik adalah kelompok atau cabang olahraga yang memperlombakan nomor-nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya, yang jalan, misalnya apa? Olahraga jalan. Jalan cepat. Jalan cepat. Oke. Maraton, Pak. Jalan cepat. Maraton, jalan apa lari? Lari, Pak. Lari. Lari. Kalau jalan, jalan cepat ya. Jalan kelompok lari. Lari cepat. Terus apa lagi? Kan sprinter ya? Maraton. Sprinter. Sprinter kan lari cepat kan? Iya. Apa lagi? Endurance. Estafet, Pak. Lari estafet, bagus. Terus? Oke, yang lompat. Lompat jauh. Lompat jauh. Iya. Tinggi, ya. Lompat jauh. Terus? Lompat indah. Lompat indah. Terus? Ada lagi? Lompat? Bintang. Lompat, tahu lompat gala? Oh, tahu, Pak. Yang pakai tongkat itu, Pak ya? Yang pakai tongkat. Oke, Oke, sekarang lempar. Lempar lembing. Lempar lembing. Terus? Lempar cakram. Tolak peluru. Lempar apa? Lempar peluru sama dengan lempar cakram? Tolak peluru, Pak. Lontaran. Tolak peluru, Pak. Tolak ya? Iya, Pak. Terus? Tolak peluru. Apa lagi? Salsabila? Firdausi? Lempar lembing. Lontar martil, Pak. Lontar martil ya. Sama kan lontar martil? Beda ya? Dengan tolak peluru? Beda kayaknya. Oh, beda dari ininya aja, Pak, yang dilempar. Kalau Rini apa, Rin? Lempar apa, Rin? Lempar. Kalau Rini kelihatannya lempar handuk ya. Ya, Rin? Enggak. Kalau lempar handuk itu artinya nyerah tuh. Ya, Salsabila ya. Tanya tuh sama Salsabila, Firdaus itu.
Kalau Rini sukanya lempar handuk. Oke. Iya Pak, benar tuh Pak. Bener ya? Oh, bener banget tuh katanya. Kalau Salsabila sukanya lempar tangan. Sembunyi tangan apa lempar tangan? Sembunyi tangan Pak kayaknya. Oke. Jadi ini contoh-contoh ya, atau kelompok cabang olahraga yang memperlombakan nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Misalnya jalan cepat, lari maraton, lari estafet, lompat tinggi, lompat jauh, lompat indah, lompat galah, lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lontar martil. Terus ya, mudah-mudahan hanya itu aja lah. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang specificity, ya. Oke, ini ada satu buku. Bagas, halo Bagas. Halo Pak. Ya. Bagas. Masih bersama kita Bagas? Masih Pak. Oh masih. Ya. Masih semangat Bagas? Mulai agak lemes. Lagi banyak pikiran Pak. Aduh, jangan dipikirkan. Aniza itu nggak usah dipikirkan. Nah, punya jalan saja. Cynthia juga nggak usah dipikirkan ya, Bagas ya. Nah, sudah bisa mengurus dirinya sendiri, Cynthia. Jadi nggak usah dipikirkan, Bagas. Oke, Bagas. Ini salah satu buku, Bagas. Bapak. Oke. Ntar dulu. Ini Bapak screenshot identitasnya. Oke. Ini identitas buku itu. Kelihatan identitas bukunya? Halo? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Lihat Pak. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang specificity, ya. Oke, Bagas, silahkan dibaca ciri-ciri fisik buku ini. Fisik. Deskripsinya buku ini seperti apa nih? Buku yang berjudul Mengenal Olahraga Atletik. Buku ini berfokus pada cabang lari dan lempar lembing. Buku ini karangan, mana karangannya? Penulis Enik Yulistian dan Haryanto. Nah, buku ini berjumlah 76 halaman dengan diameter 14,8 kali 21 cm. Nomor ISBN-nya 979698867. IN 13 itu apa ya, Pak? N3. Ini penyunting buku ini adalah tim Balai Pustaka. Desain cover desain oleh tim Balai Pustaka. Desain layout dan isi tim Balai Pustaka, dan ini bukunya diterbitkan dan dicetak di PT Balai Pustaka Persero. Itu Pak.
Oke, terima kasih. Ini Bapak jadi terinspirasi nih. Saya ingin, nah siapa ya? Yang suaranya bagus ini. Halo, Fathia. Febrianti, halo, Fathia, Febrianti. Iya, halo Pak. Lagi. Suaranya, coba suaranya lagi. Tes suara dulu. Tes. A, B, C, D gitu. A, B, C, D. Pak, jangan saya fals. Coba, Fathia, Febrianti. Datar. Ayo, A, B, C, D dulu. A, B, C, D. Do, B, C, D. Do. Re, Mi. Teruskan. Fa, sol, la, si, do. Oke. Sekarang Febri, coba deskripsikan buku ini. Ini kayaknya bagus ini untuk Biblio Battle itu selain membaca isi ya. Biblio Battle ini kan perang buku. Nah, itu salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh pustakawan loh, Biblio Battle itu berusaha mengungkapkan isi buku. Nah, sebelum sampai isi buku, saya ingin Anda coba bagaimana mendeskripsikan buku ini dengan narasi. Silakan Febrianti. Tadi Bagas sudah mencoba mendeskripsikan, sekarang Febrianti. Biar nanti yang lain menilai deskripsi mana yang lebih bagus. Silakan Febri. Deskripsinya mulai dari apa nih? Terserah. Ini lagi ini battle. Battle. Book description, battle of book description. Gimana ya? Ya, jadi buku ini berjudul Mengenal Olahraga Atletik, mulai dari cabang lari dan lempar, dan ada macam-macamnya. Bisa dilihat dari cover bukunya, itu cukup menarik perhatian. Bener nggak Pak kayak gitu? Ini nggak ada benar dan salah. Bapak ingin siapa yang lebih enak mendeskripsikan buku ini? Bila dilihat dari covernya itu cukup menarik perhatian karena berwarna dan ada animasi seorang anak sedang melakukan melakukan atletik cabang lempar. Apa lagi ya? Jumlah halamannya tidak terlalu banyak, dapat dibilang cukup sedikit dan ringan untuk menambah informasi mengenai olahraga atletik, terutama pada cabang lari dan lempar. Udah Pak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu nih untuk Febri. Tapi kayaknya belum informatif ya. Kurang informatif. Iya. Gitu. Jadi saya ingin Anda, ini kalau pustakawan ingin mengenalkan satu buku, itu bagaimana sebelum Anda mengenalkan isi, orang tertarik dulu, Anda mau mengintroduce buku ini, gitu misalnya. Itu seperti apa? Maka Anda harus mampu mendeskripsikan buku itu. Oke, kita akan dengarkan dari sahabat kita yang luar biasa. Mari kita dengarkan deskripsi yang akan disampaikan oleh Saudara Rohemin. Silakan Rohemin. Nah, Pak, jelasin. Nggak mengikuti. Amin. Sebelum saya menjelaskan spesifik, saya ingin Anda punya kemampuan juga bagaimana mendeskripsikan suatu buku. Nah, ini datanya sudah ada nih di sini semuanya. Silakan, Rohemin. Oke, kita akan mengamati buku ini. Pada dasarnya, buku ini berjudul dengan Mengenal Olahraga Atletik yang diterbitkan oleh Percetakan dan Penerbitan PT Balai Pustaka atau Persero. Di sini terdapat alamatnya, yaitu Jalan Pulau Kambing, Kevling J,
kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan terdapat nomor telepon dan websitenya. Selanjutnya, BP nomor 6415. Untuk itu, buku ini cetakan yang pertama diterbitkan pada tahun 2012 dan ditulis oleh Enik Yuliatin dan Haryanto. Jumlah halamannya yaitu 76 halaman yang berukuran 14-21 cm. Buku ini nomor ISBN-nya yaitu 979 690 8867. Buku ini disuting oleh tim Balai Pustaka dan didesain oleh cover tim Balai Pustaka, dan desainnya dan layout isinya oleh tim Balai Pustaka. Dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk Rahamin. Oke, I would like to invite siapa ya lagi ya? Nggak usah ngumpet ya. Yang ngumpet ketahuan ya. Kita akan panggilkan pembaca deskriptor kita, Salsabila Deka. Halo Salsabila. Oh, Pak. Oke, Salsabila. Are you ready? Ya, Pak. Siap. Oke, let's go. Ini buku mengenai mengenal olahraga atletik yang berisi tentang cabang lari dan lempar, karya Enik Yuliantin dan Haryanto yang diterbitkan oleh PT Balai Pustaka Pesaro. Buku ini memiliki jumlah halaman yang tidak begitu banyak sehingga mudah dipahami dan bisa mendapatkan informasi yang lebih. Dari segi covernya, buku ini sangat menarik dengan perpaduan warna kuning hijau dan terdapat animasi di covernya. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Salsabila. Oke, selanjutnya kita panggilkan tamu spesial kita, ya, yang akan halo, Mr. Kemal. Halo. Halo, Pak. Okay, are you ready to introduce this book Yes. to the audience? Yes. I hope you can describe it interestingly, ya. Yeah. Okay. Let's go. Bismillah. Buku ini dengan tema mengenal olahraga atletik yang dikarang oleh Enik dan Haryanto. Diterbitkan pada percetakan dan penerbitan PT Balai Pustaka atau Pesero, Jalan Pulau Kambing, Kaf J15, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nomornya BP 04615, nomor KDI 796, dan cetakannya pada tahun 2012. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Kemal. Okay, the last, I would like to invite the volunteers for describing this book. Halo semuanya. Ya, Pak. Halo. Oke, sekarang Ya, Pak. Ini yang mau sukarela. Saya tidak akan menunjuk nama. Siapa yang mau jadi sukarelawan terakhir? Islamuddin, Pak. Oke, Islamuddin. Oke, terima kasih. Silakan, Islamuddin. Semenarik mungkin, Islamuddin. Orang tertarik mau membaca dan tahu informasinya tentang buku ini. Oke. Silakan, Islam. Ya, Pak. Oke, please describe
this book. Sebentar Pak ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini saya akan mendeskripsikan buku ini secara singkat. Jadi buku ini berjudul Mengenal Olahraga Atletik, yang dimana membahas lari dan lompat ya. Buku ini diterbitkan oleh PT Balai Pustaka Persero yang terletak di Jalan Pulau Kambing, KFJ 15, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan di buku ini juga terdapat nomor telepon, fax, dan websitenya. Kemudian penulis buku ini bernama Enik Yuliatin dan Haryanto. Buku ini halamannya itu berjumlah 76 halaman. Dan ukurannya 14,8 x 21 cm. Nomor ISBN-nya itu 978690886 Dan buku ini disunting oleh tim Balai Pustaka, didesain cover oleh tim Balai Pustaka juga, dan didesain dan layar isinya dari tim Balai Pustaka juga. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Islamuddin ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi ini adalah bagaimana Anda ketika Anda bekerja ya di perpustakaan atau Anda bekerja di penerbit dan seterusnya. Anda itu diharapkan memiliki kemampuan bagaimana mengenalkan buku, baik secara deskriptif maupun secara kritis. Aku akan memberikan satu penilaian buku ini. Ya, ketika deskriptif, apa yang harus Anda lakukan? Anda menginformasikan sebenarnya kepada audiens yang bersifat informatif, tapi informatif tetap mengundang daya tarik orang tertentu. Ya, jadi ini satu kemampuan juga yang harus Anda miliki. Ya. Dan mungkin ini karena baru awal ya. Anda seolah-olah Anda menjadi marketing atau Anda menjadi apa? Ketika Anda mau bedah buku misalnya kan, Anda diminta untuk menjadi moderator ya. Moderator acara misalnya yang sedang dibedah buku ini. Maka Anda sebaiknya bisa mengantarkan dengan cara apa? Dengan cara mendeskripsikan buku yang ada itu. Nah, ini sangat menarik. Oke, jadi kita akan melihat specificity dalam pengindeksan. Oke, buku ini tadi sudah disebutkan, judulnya Mengenal Olahraga Atletik. Ya. Anak judul bukunya adalah Cabang Lari dan Lempar. Ya, bukan lompat ya, kayaknya ya, Islam ya. Oh iya Pak, salah baca. Lempar. Lempar ya. Iya Pak. Kemudian pengarangnya bukan Erik Yuliatna, tetapi Yuliatin. Ya. Tadi ada yang Yulianti atau siapa namanya? Dan Haryanto ya. Oke. Sekarang ketika kita mau mengindeks buku ini, terutama subject indexing ya, itu ada namanya kebijakan di dalam pengindeksan ini adalah exhaustivity dan specificity. Ya. Oke. Kalau saya tanya kepada siapa nih? Halo Siti Nafiah. Halo Siti Nafiah. Iya Pak. Oke. Are you with us? Kenapa Pak? Anda masih bersama kami?
Masih, Pak. Masih, oke. Kalau lihat buku ini, kemudian Nafi'ah itu seorang indekser, kira-kira buku ini akan diwakili dengan istilah subjek menggunakan istilah apa? Menggunakan istilah judul, Pak. Oh, istilah judul. Istilah subjeknya yang akan Anda gunakan untuk mewakili buku ini, subjeknya apa? Halo? Oh ya, Pak ya. Bentar, Pak. Lagi mikir. Oh, lagi mikir. Ya, yang lainnya mikir juga. Bareng-bareng. Atletik, Pak. Atletik. Iya, Pak. Coba tulis atletik. Talita, halo. Talita, Salsabila. Halo, Talita, are you there? No. Devi, Satya. Ya, Bapak. Oke, Devi Satya akan memberikan istilah subjek untuk buku ini. Apakah atletik atau ada istilah yang lain? Kayaknya atletik deh, Pak. Oke. Esa Putri. Iya, Pak. Apa Esa Putri? Atletik, Pak. Atletik. Oke, Reski. Oh, Reski. Rizky ya? Sorry. Iya, Pak. Menurut saya olahraga atletik yang ya. Olahraga atletik dengan atletik sama. Sama iya. Berarti sama, Pak. Atletiknya, bukan olahraganya? Atletiknya. Atletiknya. Yuke. Halo, Yuk. Iya, Pak. Nah, Yuke apa, Yuk? Kalau menurut saya atletik, Pak. Atletik. Ria, Nur Asyifa. Ya, Pak. Nah, apa Fitria? Olahraga. Olahraga. Nah. Rosita, Nur Aziza. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Silakan. Olahraga bisa, Pak. Atau bisa, Pak. Gimana? Mau diwakili yang mana menurut Rosita? Olahraga aja, Pak. Olahraga. Oke, sudah ada 2 pengikut nih olahraga. Raden, halo Raden. Ya, Pak. Oke, Raden, which one? Ya, kalau buat indeks specificity pakai yang atletik, Pak. Atletik. Oke. Fisilmi. Ya, Pak. Gimana Fisilmi? Atletik, Pak. Atletik. Iya. Nurul Fadila. Ayo, Pak. Ya. Atletik juga, Pak. Atletik juga. Oke, sekarang pertanyaan untuk semuanya yang mau jadi sukarelawan. Yang berbeda, bukan atletik, bukan olahraga, ada? Lari dan lempar, Pak. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Saya dulu, Pak. Kemal, Pak. Kemal? Iya, Pak. Oke, apa Kemal? Cabang lari dan lempar, Pak. Cabang lari dan lempar. Ada lagi? Halo? Lari, Pak. Lari. Ada lagi? Subjek sesuai pengarangnya bisa nggak, Pak? Enggak, ini subjek. Oh, oke.
Halo? Sudah? Nggak ada yang... Udah Pak, sepertinya itu aja. Bapak kasih waktu 5 detik, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 8, 9, 10. Oke, berarti sudah tidak ada lagi ya. Atletik, olahraga, cabang lari dan lempar, lari. Semuanya setuju ini ya? Nggak ada lagi? Iya Pak, setuju Pak. Nggak ada yang beda? Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Exhaustivity dan specificity. Yang exhaustivity kita abaikan, kita fokus pada yang biru, specificity. Kekhususan adalah derajat ketepatan subjek dalam mengungkapkan isi dokumen. Ini adalah ukuran sejauh mana sistem pengindeksan mengizinkan pengindeks untuk tepat saat menentukan subjek dokumen. Ya. Jadi ini specificity. Atau Bapak akan kopikan yang tadi sudah dibacakan teman-teman Anda yang lainnya, ya, tentang specificity. Oke. Nah, ini adalah pengertian specificity. Ya. Ya, the degree of preciseness of the subject, tingkat ketepatan suatu subjek to express the thought content of the documents. Jadi tingkat atau derajat ketepatan presisi subjek untuk mengungkapkan isi gagasan atau pemikiran dari suatu dokumen. Ingat ya. Jadi tingkat presisi. Persis. Tahu artinya persis? Semuanya tahu ya, persis ya. Presis itu berarti mengungkapkan hal yang paling dekat dengan isinya. Dan ini Bapak akan merahkan sedikit satu kata subjek di sini. Ya. Ini istilah specificity itu digunakan untuk pengindeksan, tapi pengindeksan subjek. Apa? Pengindeksan subjek. Nah, tadi kan ada yang bertanya, Pak, apa pengarang boleh? Nah, gitu kan? Nah, dengan definisi ini, maka specificity, kebijakan pengindeksan yang berkaitan dengan tingkat kekhususan atau specificity, itu tidak berkaitan dengan pengindeksan pengarang. Ya. Karena yang bisa khusus itu adalah indeks pengarang. Bukan indeks subjek, bukan indeks pengarang. Jadi specificity ini berkaitan dengan pengindeksan subjek ya, bukan pengindeksan nama pengarang. Makanya tidak bisa ya specificity. Karena kalau nama orang specificity, nama orang itu pasti udah spesifik. Ketika Bapak bilang Rosita Nur Azizah, nggak mungkin memiliki makna Rahayu atau Adinda Triani, nggak mungkin ya. Tapi pasti itu sudah spesifik Rosita Nur Azizah. Oleh karena itu menjadi tidak relevan ketika berbicara specificity
diterapkan untuk pengindeksan nama pengarang. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi specificity itu tidak berkaitan dengan pengindeksan nama pengarang, tapi berkaitan dengan tingkat presisi, tingkat ketepatan, ya, subjek. Jadi sejauh mana istilah yang digunakan untuk mewakili isi dokumen itu atau subjek suatu dokumen. Oke. Jelas ini ya, specificity ya. Nah, Jelas, Pak. ini Bapak warnanya. Oke, yang biru. Jadi yang pertama yang merah itu menunjukkan lingkupnya, sedangkan yang biru menunjukkan makna dari specificity, the degree of preciseness to express the thought content, ya, menggambarkan isi gagasan dalam suatu dokumen. Oke, sekarang halo Mufida. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita kembali ya Mufida ya ke buku ini ya. Iya, Pak. Coba dibaca judulnya. Mengenal olahraga atletik. Oke. Cabang lari dan lempar. Oke. Mufida? Ya, Pak. Kalau Bapak tanya, tentang apa buku ini? Apa subjeknya? Lari dan lempar. Apa subjeknya? Lari dan lempar. Lari dan lempar. Lempar. Oke, Devia Safira. Ya, Pak. Oke. Apa subjeknya? Hah? Atletik, Pak. Atletik. Eki, halo Eki. Pak. Mengenai apa, Ki? Buku ini? Atletik, Pak. Atletik. Alivia, Zahra. Ya, Pak. Tentang apa ini? Atletik, Pak. Atletik. Oke, the last. Hana, Salsabila. Tentang apa, Hana? Atletik. Atletik. Oke, good. Oke, semuanya mostly your answer is athletic, except kecuali siapa tadi? Tentang lari dan lempar. Oke. Sekarang pertanyaan sederhana Bapak untuk Vera Emelda. Halo Vera. Iya, Pak. Oke. Sekarang Bapak nanya. Apakah atletik itu betul-betul menggambarkan derajat presisi, ketepatan isi buku itu? Tidak, Pak. Tidak. Jawabannya tegas. Saya senang kalau jawabannya tegas. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk Sarah Fadila. Halo Sarah. Iya, Pak. Apakah atletik menggambarkan tingkat ketepatan dari isi dokumen ini atau buku ini? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Mutiara, halo Mutiara. Iya, Pak. Bagaimana Mutiara? Apakah istilah atletik
menggambarkan secara persis atau secara tepat untuk menggambarkan isi dari buku ini? Iya, Pak. Iya, oke. Fathia Ramadhani, halo. Ya, Pak. Pertanyaan yang sama, Fathia. Apakah istilah atletik menggambarkan tingkat ketepatan untuk mengungkapkan isi atau subjek buku ini? Iya, Pak. Iya. Jadi ada dua jawaban, ada yang iya dan ada yang tidak. Ya. Oke. Ini selain Rohemin sama Bagas yang laki-laki setelah Kamal, siapa lagi nih? Oh, Saiful. Halo Saiful. Hadir, Pak. Hadir. Saiful mau ngikuti mazhab yang mana, Paul? Saya mengikuti mazhab yang tidak, Pak. Tidak tepat ya, Paul? Iya, Pak. Karena kalau misalkan cuma atletik, bisa aja nanti isi bukunya soal bukan apa cabang olahraga lari atau lempar itu, Pak, lempar lemping. Bisa aja yang tadi itu kan ada banyak tuh cabang olahraganya, Pak. Jadi saya ikut yang tidak, Pak. Oke, great. Saya suka ini jawabannya. Oke, Cynthia. Halo, Cynthia. Iya, Pak. Cynthia, mazhabnya apa, Pak Cynthia? Tidak juga, Pak. Tidak. Kenapa Cynthia tidak ikut mazhab? Seperti yang tadi Syaiful bilang, Pak, kalau misalkan atletik itu lebih general, Pak. Sedangkan kalau untuk cabang lari dan lempar itu lebih spesifiknya. Kalau buku itu mengenai cabang dan lari dan lempar. Oke. Sekarang saya ingin Rizkia Nugrahani. Halo? Iya, Pak. Rizkia nggak ngantuk kan ya? Enggak, Pak. Oke, Rizkia. Kalau olahraga bagaimana? Istilah olahraga? Enggak. Karena olahraga terlalu luas, enggak khusus gitu, Pak. Oke, great. Ya. Oke, jadi dari sini Anda sudah bisa membedakan yang spesifik berarti yang mana? Lari dan lempar. Lari dan lempar, Pak. Oke, ya. Jadi tingkat specificity adalah tingkat kekhususan yang betul-betul menggambarkan isi dokumen itu. Itu disebut dengan specificity. Yang spesifik dari buku ini isinya apa? Lari dan lempar. Tetapi ketika membuat indeks itu tidak bisa lari dan lempar. Lari saja, lari sendiri, lempar sendiri. Ya. Atau olahraga lari yang menggunakan lari dan olahraga yang lempar. Oke. Ya. Jadi yang spesifik di sini adalah lari atau lempar. Nah, dengan kalau Anda menggunakan prinsip specificity dan exhaustivity, maka buku ini akan diwakili oleh dua subjek. Yang pertama adalah lari dan yang subjek yang kedua adalah lempar. Ya. Dan sudah exhaustive juga spesifik. Halo? Febrianti. Halo, Pak. Ya. Sudah menemukan jawabannya, Febrianti? Saya juga tidak, Pak. Oh, saya juga tidak. Iya. Elvira, Amara. Halo, Amara. Amara, suaranya lembut sekali. Sampai nyaris tidak terdengar oleh teman-teman Elvira. Ya, Pak. Oke. Berarti Amara sudah bisa membedakan ya, specificity ya? Iya, Pak.
Oke. Jadi ketika kita menganut kebijakan yang spesifik, ya, maka untuk buku ini atau dokumen ini akan diwakili oleh cabang olahraga lari atau olahraga lempar. Ya, cabang olahraga lempar, lari, dan cabang olahraga lempar. Mengapa atletik tidak spesifik? Karena dokumen ini tidak berbicara tentang lompat jauh. Ya. Tentang lompat tinggi, lompat galah, dan seterusnya. Dia hanya pada lari dan lempar. Oleh karena itu, jika kita perpustakaan atau jika di dalam kegiatan pengindeksan menganut azas specificity, maka yang menjadi subjek istilah untuk pengindeksan adalah lari dan lempar, ya. Tetapi ditulis bukan satu kata begini, tapi masing-masing, ya. Lari sendiri, lempar sendiri. Oke. Sampai di sini jelas? Penjelasan tentang specificity? Bapak. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Untuk lari dan lempar itu kenapa tidak digabung saja, Pak? Kenapa tidak digabung, Pak? Karena masing-masing menggambarkan cabang olahraga tersendiri. Ya, sebab kalau lari dan lempar, kalau nanti dicari dari kata lari, dia tidak akan ketemu. Karena ada lari dan lempar. Kalau dilempar saja juga tidak akan ketemu. Oleh karena itu, ketika kita mengindeks, masing-masing itu harus single konsep tunggal. Bapak belum menjelaskan tentang ini ya, pre dan post coordinating ya, indexing. Mungkin minggu depan ya kita akan bicarakan tentang pre dan post coordinate indexing. Ya, bagaimana pengindekan pre dan post koordinat. Jadi ketika Anda membuat indeks ya, indeks kata, itu gunakan konsep tunggal. Konsep tunggal itu satu kata yang mewakili satu konsep. Kecuali memang katanya itu sudah kata majemuk. Kalau rumah sakit, Anda tidak bisa rumah dan rumah sendiri, sakit sendiri. Karena rumah sakit menggambarkan satu konsep. Nah, ini Bapak tuliskan misalnya di sini. Misalnya manajemen rumah sakit. Nah, kata manajemen rumah sakit, maka ketika Anda mengindeks, itu manajemen sendiri, rumah sakit sendiri. Tetapi Anda tidak bisa rumah sendiri, sakit sendiri. Nah, ini salah, ini juga salah. Kenapa? Karena rumah sakit, sekalipun dua kata, itu konsepnya tunggal. Menggambarkan satu entitas sendiri. Ya, karena itu menggambarkan. Makanya diwakili oleh dua konsep, konsep manajemen dan konsep rumah sakit. Bukan tiga konsep, konsep manajemen, konsep rumah, dan konsep sakit. Tidak. Ya, tapi konsep manajemen dan konsep rumah sakit. Nah, begitu Kemal ya. Halo Kemal. Baik Pak, terima kasih. Jelas sampai di sini tentang specificity? Sudah Pak. Oke. Yang lainnya? Eki? Halo Ki. Ya Pak.
Oke, jadi Pak, apa hubungannya dengan ini nih? Ya, biar saya jelaskan. Ada menjelaskan tentang genus itu sama dengan jenis ya. Spesies itu ya spesies ya. Oke. Apa itu hubungan jenis dan spesies? Bapak jelaskan di sini. Oke. Halo semuanya. Ya, Pak. Oke, ada yang ngantuk? Yang ngantuk angkat tangan, silahkan. Biar ke belakang cuci muka dulu. Ada yang ngantuk? Nggak ada? Belum. Enggak, Pak. Oke, Bapak ingin ke siapa ya? Yang Bapak pengen kangen mendengar suaranya. Saya Bapak dari tadi belum pernah mendengar suaranya Almananda. Apakah sudah bersama kita, Almananda? Halo? Almananda? Iya, Pak. Oke, Almananda. Almananda mengikuti? Iya, Pak. Tadi sempat ke toilet dulu. Oke, Almananda, Bapak ingin menjelaskan specificity dalam kerangka tadi. Teman Anda ada yang menyebutkan genus, spesies, dan subspesies atau jenis dan spesies, ya. Oke, sekarang lihat ya, Almananda ya. Halo Almananda. Iya, Pak. Ini Bapak di kolom spesies ada menulis pendidikan dasar, pendidikan menengah atau lanjutan. Kemudian Bapak menulis setelah itu pendidikan tinggi. Ya. Kebaca? Iya, kebaca. Oke. Oke, kalau sudah kebaca, ini di jenis atau genus itu ada isian. Apa yang akan diisi kira-kira? Almananda, isinya itu apa? Pendidikan ya, Pak? Iya. Iya, pendidikan. Oke, atau gini dulu deh, Bapak mau ini biar semuanya bisa berpikir, bisa mengambil kesimpulan sendiri, ya. Halo Kemal.
Halo, Pak. Oke. Are you with us? Yes. Oke. Bapak akan copy dulu di sini, Mal. Oke. Mal? Halo, Kemal. Ya, Pak. Ini kalau Bapak bilang ini ada lempar lembing, lempar cakram, lempar atau tolak peluru, lontar martil. Ini menurut Kemal, ini jenis apa spesies, Mal? Spesies, Bapak. Oke, great. Oke, Bapak senang. Ya. Sorry. Oke, sebentar dulu. Ini biar beda, Bapak pakainya ini. Oke. Oke, Mal. Oh, Kemal sudah Kemal. Jangan Kemal. Biar Bapak memanggil yang Bapak sedang kangen nih. Siapa ya yang Bapak? Halo, Anissa. Anissa, Nur. Iya, Pak. Ya, Bapak merindukan suara Anissa nih. Asik. Anissa, Ya. mau pilih, ini ada 2 yang belum diisi. Ya. Yang itu jenisnya ini ya, Pak. Cabang lempar gitu. Iya nggak sih? Ya, sebentar ya Anissa ya. Ya udah, iya. Bapak tak. Biar polanya sama. Bapak tarik. Oke, mau pilih yang mana? Anissa? Yang pendidikan deh. Pendidikan. Oke, isinya apa di sini? Pendidikan. Pendidikan. Begini ya? Iya. Nggak apa-apa. Bapak kasih biru dulu. Iya. Selanjutnya Bapak juga merindukan suara Esa Putri nih. Halo Esa. Iya, Pak. Nah, Esa mau pilih yang mana, Sa? Ada satu yang belum terisi, tapi boleh juga memilih yang sudah terisi, tapi harus berbeda. Mau pilih yang mana, Sa? Yang ini yang belum diisi, Pak. Oke, apa isinya, Sa? Lempar. Lempar, gitu? Iya. Tapi lemparnya nggak buang, kan? Enggak, Pak. Nggak lempar handuk juga, kan? Itu kan Rini tadi kata Bapak. Oh iya, itu Rini ya, yang lempar handuk ya. Ya, Rin. Rin, halo Rini. Ya, Pak. Rini masih lempar handuk? Apa mau... Mau pilih yang mana, Rin? Yang merah apa yang biru nih? Sama saya jawabannya, Pak. Ya, makanya mau pilih yang merah apa biru? Yang biru. Oke, yang biru. Jadi yang biru sepakat pendidikan? Iya. Atau berbeda? Sama pendidikan, Pak. Pendidikan, oke. Oke, siapa lagi? Sorry. Sudah Bapak panggil semua ya? Yang belum dipanggil Bapak siapa ya? Masa nggak ada yang merindukan dipanggil Bapak ini? Putra, Pak, Putra. Oh, Putra ada nih?
Mana Putra? Halo Putra. Ya, Pak. Aduh. Ini Putra belum. Silakan Putra. Yang merah aja, Pak, yang merah. Merah. Setuju merah. Atletik, Pak, saya. Atletik. Nah, itu ada yang Bapak suka nih kalau ada yang berbeda nih. Saya tadi udah, Pak. Islam tuh, Pak. Oke. Marisa bagaimana Marisa? Suaranya sudah bagus Marisa? Coba cek lagi Marisa. Iya, Pak. Marisa pilih yang mana Marisa? Mau mengikuti yang biru apa yang merah? Yang pendidikan. Punya pendapat sendiri? Belum. Oke, belum. Mega, halo Mega. Iya, Pak. Mega mau milih merah apa biru? Yang terluka. Yang kuning nggak ada, ya, jangan dipilih Mega. Ini aja dua, merah atau biru. Yang merah. Yang merah, oke. Ada pendapat atau ngikut yang sudah ada, ngikut yang lempar apa yang atletik? Atau mau pilih sendiri? Beda lagi. Lempar, Pak. Lempar, oke. Oke, halo Hana Salsabila. Ya, Pak. Hana mau pilih yang mana, Han? Pendidikan. Pendidikan, oke. Punya pendapat sendiri atau mengikut? Pendidikan. Sama. Bagas, bagaimana Gas? Ya Pak, kenapa? Bagas mau pilih yang mana Gas? Mau merah atau biru? Pendidikan itu terlalu luas. Lempar Pak. Lempar, oke. Ya. Oke, sekarang saya buka untuk umum semuanya. Ada yang mau yang berbeda? Bapak mencari yang berbeda. Pak, kalau yang biru sekolah, Pak. Bisa nggak, Pak? Jangan bilang bisa, Pak. Saya pilih biru. Tapi iya, Pak. Saya pilih biru, Pak. Tapi sekolah, gitu. Segera. Iya, Pak. Nah, gitu. Oke, ada lagi? Yang beda ya? Saya ingin berpendapat, Pak. Mau apa? Iya, saya ingin menjawab. Yang merah apa biru? Yang biru. Oke, apa pilihannya? Pendidikan formal. Pendidikan formal. Oke. Kasih, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Halo. Dicari yang beda, Ayo. Kalau yang nggak berbeda, nggak dicari. Sudah tidak ada? Bapak hitung sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tet. Oke, nggak ada ya? Oke, semuanya Bapak akan mulai dari yang biru saja, ya. Halo. Halo semuanya. Ya, Pak. Sekarang Ya, Pak. Anda fokus ya.
Jadi Anda fokus pada yang biru. Bapak akan memberikan warna-warni. Oke, Kemal. Halo, Mal. Ya, Pak. Ini warna apa, Mal? Yang mana, Pak? Ini? Oh, merah, Pak. Ini? Hijau, Pak. Oke. Biru. Nah, Bapak nanya warna. Nah, tes warna dulu. Islam, halo Islam. Hadir, Pak. Oke, Bapak tes bacaan, Sal. Tajwidnya bener nggak? Ini yang merah dibaca, Pak. Dasar. Yang hijau? Menengah, garis miring, lanjutan. Yang biru? Yang biru tinggi, Pak. Oke, tinggi. Oke, great. Jadi ini tes tajwid tadi ya. Sekarang tes warna sudah. Tes tajwid sudah ke Islam. Sekarang saya mau tes berikutnya, tes EQ. Salsabila Firdausi, halo. Iya, Pak. Oke. Tadi Salsabila, halo. Ini Iya, Pak. panggilannya Salsabila apa Firdausi? Salsabila, Pak. Oke, Salsabila. Tadi Kemal sudah Bapak tes warna, Islamuddin di tes tajwidnya ya, membaca. Kemudian terakhir tes EQ nih untuk Salsabila ya. Iya, Pak. Ini ada dasar, ada menengah, ada tinggi. Coba apa yang ada dalam pikiran Salsabila? Maksudnya tentang pendidikan dasarnya, Pak. Apa gitu? Nah, ini ada yang berwarna-warni aja. Oh, itu yang itu, Pak, membedakan subspesies ya. Apa yang ada dalam pikiran aja? Ada dasar, ada menengah, ada tinggi. Ini menunjukkan apa? Oh, menunjukkan itu, Pak, apa sih namanya? Urutan. Oke. Rini, nggak lempar handuk lagi kan Rini ya? Iya, Pak. Oke. Masih senyum kan Rini kan? Masih. Oke, Bapak senang. Rini, karena selalu tersenyum. Kalau orang yang selalu tersenyum berarti selalu bersedekah. Ya, Rini ya? Iya. Oke. Ini ada kata dasar ya, ada kata menengah, ada kata tinggi. Ini berarti menunjukkan apa, Rin? Rin? Ya, Pak. Nah, menunjukkan apa, Rin? Tingkatan bukan? Tingkatan. Oke, great. Safila Aulia Putri. Hadir, Pak. Safila nggak ngantuk kan? Enggak, Pak. Lagi sakit. Oh, sakit. Sakit gigi? Enggak? Enggak, Pak. Insya Allah sembuh, Habib. Setelah mengikuti kuliah ini langsung sembuh. Mohon maaf, kenapa? Iya, jadi setelah selesai kuliah nanti sembuh. Iya, amin, Pak. Makasih, Pak. Jadi ini ada dasar, ada menengah, ada tinggi. Jadi menunjukkan apa nih? Jenjang pendidikan. Jadi dasar, menengah, tinggi adalah jenjang. Jadi ketika Anda pendidikan itu sangat umum. Sekolah juga. Pendidikan formal belum tentu. Pendidikan dasar itu formal, ya. Bisa saja yang non formal, ya. Namanya pendidikan dasar di keluarga misalnya. Tapi dasar menengah
dan tinggi itu menunjukkan jenjang. Jadi di sini adalah Waalaikumsalam. Ya. Jadi jenisnya atau genusnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan lanjutan itu adalah spesies, anggota dari jenis. Apa nama jenisnya? Adalah jenjang pendidikan. Oke, jelas sampai di sini? Islam? Hadir, Pak. Ya, Pak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Kemal? Ya, Pak. Jelas, Mal? Jelas, Pak. Oke, jadi gini. Oke, kalau begitu kita tes yang sini nih. Ada lempar lembing, lempar cakram, lempar atau tolak peluru, ada lontar martil. Kira-kira jenisnya apa? Lempar, Pak. Lempar. Oke. Atau kalau mau ini adalah cabang olahraga melempar. Ya. Jadi karena kalau lempar saja nanti terlalu atau cabang olahraga atau cabang atletik ya. Kalau olahraga melempar aja gimana, Pak? Atletik. Cabang atletik melempar ya. Apa olahraga melempar? Karena ini bagian dari atletik, diusahakan ada atletiknya. Ya, jenisnya adalah atletik tapi jenis melempar. Nah, nanti kalau mau ya. Oke. Oke, jelas ini ya. Halo semuanya. Sekarang pertanyaannya, mana yang spesifik? Yang spesifisiti yang mana? Indeks yang spesifik yang mana? Pada kelompok yang merah, yang spesifik yang mana? Halo? Lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lontar martil. Ya, yang ini juga spesifik. Tapi kalau jenjang pendidikan dia nggak spesifik, umum. Ya, inilah hubungan antara jenis dengan spesiesnya. Jadi untuk melihat specificity itu bisa dilihat dari spesies atau subspesies. Kalau ada subspesies maka yang spesifik itu bukan pada spesiesnya tetapi pada subspesies. Kalau kita ini diuraikan, misalnya di sini, Bapak akan uraikan di sini, ya, misalnya, ini atletik, itu udah di jenis, berarti spesiesnya adalah melempar, atletik yang cabang melempar, subnya adalah lempar. Oke. Lempar lembing. Maka dalam kasus ini, kasus yang spesies ini, yang atletik, melempar dan lempar lembing, yang menganut azas atau kebijakan specificity adalah dilempar lembing. Ya, bukan di melemparnya, tapi lempar lembing. Nah, ini yang Bapak maksud. Jadi specificity itu ada pada tatanan atau kelompok spesies atau subspesies. Nah, jenis itu biasanya general, ya, atletik. Nanti jenis yang lebih general lagi di atasnya ada olahraga. Nah, ketika Anda mengindeks, ya, Anda membuat indeks untuk
untuk mewakili suatu dokumen, maka Anda dihadapkan pilihan apakah ingin membuat indeks yang spesifik atau indeks yang umum, general. Gitu. Oke? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Oke. Ya, ini sebenarnya ada tingkat pengindeksan ya, tapi ya, nanti agak lama sedikit lagi ya. Kita udah mau selesai, 5 menit lagi. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, nanti ini akan Bapak upload ya dulu. Yang contoh-contoh ini ya. Tapi sampai di sini Anda sudah paham ya, membedakan antara specificity dan specificity ya. Nah, apa manfaatnya? Manfaat dari kita kebijakan ini berkaitan dengan ketepatan dan perolehan di dalam temu kembali. Jadi makanya di dalam ini ada namanya recall and precision. Recall itu perolehan, sedangkan precision adalah ketepatan. Jadi Anda bagaimana kita menentukan, Pak, yang bagus yang spesifisitinya tinggi atau tidak? Ini tergantung dari kebijakan di perpustakaan masing-masing. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa specificity ya atau kekhususan di dalam pengindeksan itu akan berpengaruh dalam retrieval. Ya. Retrieval. Jadi di sini Bapak akan jelaskan Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Specificity ya. Ini berkenaan dengan recall and precision. Nah, ini di dalam retrieval temu kembali, sedangkan ini specificity specificity indexing. Oke, jadi di sini specificity itu terjadi pada tahap pengindeksan, indexing. Kita menentukan kata ya atau konsep yang menggambarkan isi atau gagasan yang terdapat di dalam suatu dokumen ini. Nah, nanti apa yang kita lakukan di dalam pengindeksan ya, ini juga termasuk adalah exhaustivity. Nah, ini berkaitan dengan recall and precision dalam temu kembali. Nah, semakin spesifik maka semakin tepat. Jadi Bapak
Tambahkan lagi insert. Oke. Prosesnya Bapak akan pilih yang mana ya, ya. Pas menggambar. Oke. Oke, semakin kita spesifik ya, semakin khusus indeks yang kita buat spesifik ya, maka ketepatannya akan tinggi. Jadi di sini insert sebentar, teks. Nah, Bapak akan tulis. Oke. Jadi semakin spesifik, maka semakin presis. Ya. Atau high precision. Jadi semakin spesifik ketika Anda mengindeks, maka tingkat precision-nya itu semakin tinggi. Ya. Tetapi sebaliknya, less specific, maka less precise or low precision. Low precision sama dengan high recall. Oke, jadi kesimpulannya ini terakhir. Semakin Anda memberikan indeks yang spesifik, maka akan semakin presis. Presisnya tinggi, precision-nya adalah tinggi. Tetapi semakin less, kurang spesifik, berarti Anda makin general, Anda menggunakan konsep yang atau jenis, maka less precis. Kurang precision-nya rendah. Atau high recall. Low precision itu sama dengan high recall. Perolehannya akan tinggi. Ya. Kalau Anda menggunakan kata olahraga, maka pasti yang akan ditemukan lebih banyak. Atau ketika Anda menggunakan kata atletik, berarti less spesifik. Maka dokumen yang akan ditemukan lebih banyak. Karena yang lempar lembing, yang lempar, yang lompat, yang lari, yang jalan, itu semuanya akan penuh. Tetapi ketika Anda makin spesifik, hanya jalan cepat, maka yang lempar lembing, lontar martir, itu tidak akan ketemu. Precision-nya lebih tinggi, tetapi high precision sama dengan recall-nya rendah, low recall.
Oke, inilah kesimpulan dari materi kita pada sore hari ini. Oke, sudah jelas semuanya? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Nanti ini khusus tentang exhaustivity, Bapak akan jadikan satu materi tersendiri dan akan bawa upload ya. Nanti Anda boleh praktek ya. Atau sekarang aja, praktek sebentar aja. 1 or 2 minutes. I would like to kita gunakan saja. Ya. Apa yang muncul di layar? Google, Pak. Atletik. Nah, kita coba ya dari kata atletik aja ya. Meskipun ini bukan mesin pencari, tapi kita ini yang jenis ya. Kita pakai atletik. Berapa dokumen yang terrecall? Ini jumlahnya berapa? 17 juta, Pak. 17 juta. 200. Artinya recall-nya tinggi ya. Halo? Iya, Pak. Sekarang kita pakai olahraga, lebih general lagi. Ya. Oke, ada berapa? 320 juta. Oke, terbukti? Ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita lebih khusus. Lempar apa? Lempar lembing ya? Iya, Pak, lembing. Ada berapa? 335.000, Pak. Bagaimana? Sesuai dengan teori? Sesuai, Pak. Oke, great. Anda sudah paham? Paham, Pak. Paham. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang spesifik, ya, Anda pertimbangkan ketika user kita menginginkan informasi yang lebih spesifik, maka ketika Anda mengindeks, gunakan tingkat specificity yang tinggi. Ya, maka recall-nya akan lebih rendah, tetapi precision-nya akan tinggi. Oke, get the point? Yes. Oke. Kemal? Halo Kemal? Halo. Oke, bisa mendapatkan poin untuk hari ini Kemal? Belajar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Oke, Salsabila, Firdaus? Yes, Pak. Oke, Cynthia? Iya, Pak. Apa yang bisa dipelajari hari ini, Cynthia? Lebih mengerti, Pak, gimana cara menentukan subjek yang lebih spesifik, Pak. Oke ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada sore hari ini memberikan manfaat ya, dan Anda lebih paham indeks ya, bagaimana indeks dan bagaimana cara kerja indeks, dan yang penting lagi bahwa indeks itu digunakan untuk retrieval. Jadi Anda harus mempertimbangkan user kita maunya recall apa precision, itu perlu dipertimbangkan. Ketika yang dikehendaki adalah tingkat precision yang tinggi, maka ketika Anda mengindeks harus yang spesifik. Karena semakin spesifik, precision-nya, ketepatannya akan lebih tinggi. Dan sudah kita buktikan tadi melalui Google. Ya, mesin pencari. Anda boleh cek, buktikan lagi, coba melalui katalog. Ya, katalog perpustakaan mana saja. Coba tugas Anda sekarang ini. Halo? Halo? Iya, Pak. Nanti tugas Anda adalah membuktikan. Anda silakan pilih katalog boleh, pilih search engine boleh,
kemudian Anda ceritakan keyword-nya apa yang Anda masukkan, mana yang jenius, mana yang spesies ya, yang lebih general dan lebih khusus. Terus hasilnya, dilihat hasilnya. Ada berapa dokumen yang terretrieve, yang tertemu kembali seperti Bapak praktekkan tadi di Google. Ya, masing-masing saya harapkan beda keyword masing-masing ya. Kemudian Anda laporkan dan upload, nanti Bapak buatkan kantong tugasnya. Oke? Pak. Yep. Ini tugas individu, Pak. Individu. Oh, iya, Pak. Tugas kelompok mudah-mudahan minggu depan ya, minggu depan atau minggu sesudah depan baru mulai kita ke tugas kelompok yang indeks buku, indeks jurnal. Minggu depan kita masih akan berbicara books index, indeks buku. Ya. Ini Bapak akan upload tugasnya, tugas ya. Jadi Bapak akan ini dulu, saya Bapak share screen sebentar. Oke, tugasnya Anda visit ya, kunjungi retrieval tool. Retrieval tool itu boleh search engine, boleh juga library catalog, ya, atau lainnya, etc. Dan lain-lain ya, etc. atau dan lain-lain. Oke, oke, tentukan kata kunci atau istilah carian, ya, dan masukkan dalam sistem. Kemudian catat hasil yang ditemukan sistem, ya. Kata cek, bentar dulu, ini berarti tentukan kata carian dengan mempertimbangkan jenis dan spesiesnya, ya. Ya, artinya kalau Anda menggunakan satu kata itu dia masuk jenis apa spesies. Berarti kalau Anda masuk jenis harus dicari spesiesnya yang spesifik dan yang general, ya. Berarti di sini harus ada dua kata kunci khusus yang umum dan yang khusus. Masukkan ke dalam sistem retrieval tadi. Kemudian Anda catat hasil yang ditemukan di dalam sistem. Kemudian buat laporan dan di-upload pada kantong tugas. Pada kantong tugas ya, buat laporan dan upload pada kantong tugas. Oke, jelas ini tugasnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ini jaga kesehatan, kemudian jaga semangat, ya, jaga sehat, jaga semangat. Insya Allah minggu depan